Sempatkan baca satu kali sebelum tidur. Insya Allah biidznillah bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir agar rezeki yang tadinya seret menjadi luas, pekerjaan yang sulit menjadi lancar, harta yang sempit menjadi melimpah ruah, dan rezeki yang tadinya kurang berkah menjadi berkah. Simak video ini dari awal sampai dengan akhir agar sahabat Taman Surga bisa mendapatkan pemahaman yang komplit. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Mari kita ikuti dan kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama sebagai ungkapan syukur kita atas semua nikmat yang diberikan, masih diberikan umur yang panjang, diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk mendengarkan video ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur, yang nantinya dijanjikan untuk ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sahabat, mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga solawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, jamaah Majelis Taman Surga yang sedang menonton video ini, mendapatkan syafaat dari beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah. Jika Anda mampu membaca zikir ini satu kali sebelum tidur, meskipun Anda sedang mengantuk berat, maka insya Allah Anda akan diberikan pintu-pintu kemudahan, terutama di dalam rezeki Anda akan dibukakan, dan bahkan sampai dijamin masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, simak dan ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir agar sahabat Taman Surga bisa mendapatkan pemahaman yang komplit. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum kita bahas, monggo silahkan kepada sahabat-sahabat yang baru pertama kali bertemu dengan kami, langsung subscribe dulu channel YouTube ini dengan cara tekan tulisan subscribe berwarna merah di bawah video ini sekarang. Kemudian sahabat, tuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar pada video ini. Caranya bagaimana Pak Nafis? Anda tuliskan hamdalah, kemudian tuliskan basmalah, dilanjutkan dengan menuliskan sholawat, setelah itu tuliskan hajat Anda. Kalau sudah selesai, Anda sudah yakin, Anda baca basmalah, kemudian diposting ya. Nah, mari sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini, mari kita aminkan bersama-sama agar doa-doa sahabat Taman Surga dikabulkan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semoga semua doa-doa sahabat Taman Surga yang sudah dituliskan di channel YouTube ini, di kolom komentar video-video kami, Engkau kabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Taman Surga, bantu juga untuk share video ini ya ke channel, ke grup-grup WhatsApp yang ada di handphone Anda. Ajak saudaranya, keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya untuk menonton video ini. Semoga kalau orang yang diajak nonton
video ini mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia mengamalkan isi dari video ini, maka dia mendapatkan pahala. Dan Anda yang menge-share video ini juga mendapatkan pahala jariahnya. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai sahabat Taman Surga. Setiap orang pasti ingin mendapatkan rizki yang lancar. Setiap orang pasti pengen pekerjaan yang diusahakannya itu bisa berhasil. Semua orang pasti juga pengen bisnisnya, perdagangannya, usahanya itu bisa mendatangkan rezeki yang melimpah. Tetapi pada kenyataannya sahabat, kadang-kadang tidak semanis yang kita ucapkan dan tidak seindah yang kita harapkan. Anda sudah bekerja keras membanting tulang, berdoa pagi siang malam, tetapi hidupnya masih seperti itu saja. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ketika hal ini datang kepada Anda, maka yang pertama adalah Anda harus kuatkan keimanan Anda, jangan sampai Anda tergoyahkan. Yang pertama Anda harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Allah yang maha memberi rizki. Allah memiliki sifat Al-Wahhab. Allah itu yang memberi karunia. Kalau Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tetapi kalau Allah memang menahan rizki kita, maka tidak ada satupun yang bisa meloloskannya. Nah, sahabat taman surga yang dimuliakan Allah. Ibaratnya sahabat taman surga di sebuah sungai, ya. Sungai itu airnya lancar. Tetapi sekarang airnya menjadi tidak lancar. Kenapa? Karena di situ ada banyak bebatuan, ada banyak sumbatan-sumbatan yang terdiri dari akar tanaman, ada batang, ada plastik dan sebagainya yang menyebabkan aliran tadi tidak lancar. Nah, di dalam kehidupan kita ini bisa diibaratkan sahabat taman surga. Air yang lancar sungai tadi ibaratnya hidup kita. Tetapi sungai tadi yang menjadi tidak lancar karena banyak sumbatan itu, ibaratnya sumbatan-sumbatan itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang sadar atau tidak sadar kita lakukan. Nah, akhirnya dosa itu menyebabkan apa? Menyebabkan rizki itu tertahan dan terhalang. Nah, sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, kalau Anda ingin supaya semua hal itu, penghalang-penghalang rizki itu terangkat, maka salah satu caranya adalah bagaimana mengangkat atau tangan kita mengambil satu persatu benda-benda yang menghalangi aliran air tadi. Apa itu? Itu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang mau membaca zikir ini, ya, satu kali saja sebelum tidur, maka ini mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Rizkinya akan melejit, termasuk dijamin untuk masuk surga. Siapa yang tidak mau? Nah, oke sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, ya. Jadi begini sahabat taman surga. Tantangan ya, tantangan di dalam mengamalkan zikir ini sahabat taman surga. Tantangannya hanya satu apa sahabat? Kalau Anda ingin menginginkan hasil yang instan itu sepertinya Anda perlu belajar lagi dan perlu memahami apa yang akan kami sampaikan dalam video ini. Ibaratnya begini, zikir yang kita baca ini ibaratnya Anda itu sedang membuat meneteskan air di sebuah ember. Coba Anda lihat, namanya meneteskan air pasti dari satu tetes, tes, tes. Jadi terkadang tantangan Anda dalam mengamalkan zikir ini adalah ketika Anda mengamalkan, kenapa kok enggak seperti yang dijanjikan ya? Kenapa tidak seperti yang saya dengar dari apa yang Pak Nafis sampaikan? Karena ada yang namanya proses, ada yang namanya keimanan, keyakinan, kesungguhan, dan juga proses yang harus dilakukan. Tetapi kalau Anda mau berproses, Anda mau rutin membacanya, Anda mau iman, ya, maka air tadi dari satu tetes tadi lama-lama akan penuh.
Lihat ketika air itu sudah penuh, maka itu namanya berlimpah rezeki Anda yang berkah, halal, dan juga bermanfaat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, disampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas tadi berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, barang siapa menetapi membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja." Maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan. Wa rozaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, ini maka juga akan mendapatkan rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ini janji Allah ya. Jadi barang siapa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang mau menetapi membaca istighfar, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, solusi dari setiap penderitaan, dan Allah memberikan rizki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu dikirnya apa Pak Nafis? Kok bisa baca satu kali fadilahnya luar biasa? An Saddad bin Aus radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala sayyidul istighfar ayyaqulul abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, penghulu istighfar adalah seorang hamba yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi ini adalah bacaan dari Sayyidul Istighfar. Sahabat yang dimuliakan Allah, barang siapa yang mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, kemudian ia meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu sore, maka ia termasuk ahli surga. Barang siapa mengucapkannya pada waktu malam dengan penuh keyakinan, kemudian ia meninggal pada malam itu sebelum masuk pagi, maka ia termasuk ahli surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oke sahabat taman surga, ini kuncinya. Membaca istighfar itu fadilahnya satu, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, orang-orang yang mau melazimkan membaca istighfar, maka kesulitannya akan diberikan jalan keluar. Yang ketiga, akan diberikan solusi dari setiap penderitaannya. Dan yang keempat, akan dikirimi rizki min haitsu la yahtasib. Yang kelima, buat Anda yang mau membaca Sayyidul Istighfar dibaca setiap malam sebelum Anda tidur,
Kalau Anda meninggal dunia sebelum datangnya waktu pagi, maka dijamin masuk surga. Oke, sahabat amal surga. Praktekkan mulai sekarang, amalkan mulai sekarang, lihat sendiri keajaiban yang terjadi pada hidup Anda. Ingat, sesuatu butuh proses. Kalau Anda menanam pohon kelapa, maka hari ini ditanam, tidak akan langsung bisa ditanam, tidak bisa dipanen hari ini. Tapi pohon kelapa yang hari ini bisa dipanen, itu sudah ditanam sama orang tua kita atau mbah buyut kita dulu. Oke, semangat untuk berjuang, semangat berusaha, semangat berdoa, dan yakin iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bantu share video ini pada yang lainnya ya. Dan lihat ada 3.000 lebih video yang kami punya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.